Ya, baik. Selamat pagi. Sekarang kita akan bahas materi selanjutnya tentang pivot table. Jadi pivot table ini materi yang penting ya, yang banyak digunakan di tempat kerja. Salah satu fungsinya adalah untuk melakukan rekapitulasi data terkait dengan data yang banyak. Nah, kalau di rumus kemarin untuk melakukan rekapitulasi itu bisa menggunakan fungsi SUMIF atau CONIF. Nah, sedangkan di feature Excel pivot table ini bisa mewakili untuk semuanya. Oke, kita bahas dulu tentang konsep dasarnya ya. Oke, seperti ini konsep dasarnya. Jadi tujuan dari pembelajaran pivot table ini yang pertama kita dapat membuat laporan secara cepat ya. Oke, di sini. Jadi laporannya cepat. Kemudian yang kedua itu dapat mengolah data dengan feature pivot table. Jadi tujuannya itu sehingga data yang diolah itu rapi dan sesuai dengan keinginan. Dan yang berikutnya targetnya mengenal feature pivot table apa aja yang ada di feature-feature pivot table seperti itu. Materi pembelajarannya pengenalan pivot table, bekerja dengan pivot table, baru mendesain laporan pivot table. Jadi kita harus tahu dulu tentang pivot table ya. Nah, jadi pivot table itu adalah suatu mekanisme atau suatu cara menyusun laporan secara tepat menggunakan Excel ya. Nah, outputnya nanti bisa berbentuk laporan ya. Jadi laporannya nanti saya tunjukkan seperti ini. Ini contoh hasil dari pivot table. Nah, ini contoh. Nah, jadi seperti ini. Jadi nanti bisa diringkas laporannya itu. Jadi mulai dari di sini terlihat ya. Nah, grand total yang di sini itu disajikan secara cepat oleh pivot table. Nanti juga bisa menggunakan grafik ya. Jadi nanti mirip dengan kemarin materi grafik, tapi ini disebutnya adalah pivot chart. Jadi ada pivot table, ada juga pivot chart. Nah, jadi tujuan utamanya untuk rekapitulasi aja pivot table itu ya. Nah, ini contoh dari penggunaan pivot table seperti ini, outputnya. Oke, lanjut lagi. Nah, ada empat hal ya, atau empat fungsi yang harus dikuasai dari pivot table, yaitu pertama kita mengenal rows pivot table, kemudian kolom pivot table, value, satu lagi adalah filter. Jadi seperti ini ada di sini ya. Nanti ketika kita membuat pivot table, nah contohnya, nah nanti ada di kolom ini nanti ya. Ini ada filter, ada kolom, ada value, sama ada rows. Jadi kalau untuk filter ini fungsinya untuk memfilter. Ya contoh misalnya saya akan filter data berdasarkan gender misalnya. Nah, jadi kalau misalnya ini ditarik ke sini, nah, oh ini ada gendernya atau berdasarkan golongan ya. Dua dulu. Nah, nantilah pas praktek ya. Nah, jadi nanti kita mengenal empat kolom ini untuk pivot table. Nah, ini ada kolom seperti ini kalau kita sudah membuat pivot table. Jadi nanti kita akan belajar step by step-nya. Nah, manfaat penggunaan pivot table salah satunya untuk membantu menganalisis data, mempercepat pelaporan, membantu dalam pengambilan keputusan, kemudian mudah untuk digunakan dan mampu untuk meringkas data secara cepat ya. Itu manfaat penggunaan pivot table dan biasanya diaplikasikan untuk rekapitulasi data yang banyak. Nah, ini bagaimana cara bekerja dengan pivot table. Jadi pastikan kita sudah mempunyai data mentahnya atau data yang akan diolah ya. Kemudian langkah berikutnya nanti ada di menu insert ya. Pivot table itu nanti ada di menu insert. Kemudian nanti kita pilih pivot table.
di sini ada menu insert. Nah, di sini ada pivot table ya. Itu cara penggunaannya. Kemudian langkah berikutnya, tempatkan lokasi atau pivot table nanti yang akan diolah. Kemudian atur komponen seperti tadi. Ada kolom, ada value, ada rows ya. Dan langkah terakhirnya memformat atau desain format laporan. Nah, praktek atau studi kasus yang akan kita praktekkan hari ini terkait dengan file yang tadi yang udah saya share ya. Jadi ada dua itunya, datanya ada rekapitulasi data gaji pegawai sama rekapitulasi data penjualan. Coba dibuka dulu rekapitulasi yang gaji pegawai dulu ya. Oke, tadi yang di WA, coba dibuka dulu. Nah, nanti akan muncul seperti ini kalau sudah dibuka. Oke. Nah, jadi sengaja ininya udah datanya asumsinya udah udah dibuat seperti ini gitu kan. Jadi pastikan untuk membuat pivot table data mentahnya, jadi ini ibaratnya data gaji mentah ya, yang akan diringkas laporannya. Jadi datanya simpel, ini hanya 25 orang ya. Nah, nanti kalau untuk yang realnya bisa sampai ke ratusan atau bahkan bisa ke ribuan ya, datanya. Oke, sudah dibuka data ininya, template-nya? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah kita langsung ya belajar bagaimana membuat pivot table dari data ini. Nah, langkah pertama kita harus memblok dulu datanya ya untuk dibuat pivot table. Jadi kita datanya di blok, nggak apa-apa untuk awal kita blok aja semuanya ini ya. Nah, seperti ini contoh. Nah, jadi ini untuk ini di blok. Kalau sudah di blok nanti masuk ke menu insert ya. Jadi masuk ke menu insert. Setelah itu nanti di sini ada pilihan pivot table. Nah, ini fasilitas atau fitur untuk membuat pivot table. Klik aja, nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, di sini saya jelaskan, ini adalah select table of rank ya. Jadi tadi table yang kita blok atau kita select. Jadi dari sheet data gaji mulai A3 sampai A28. Kemudian di yang berikutnya di sini ada penempatan. Ada dua pilihan, new worksheet sama existing worksheet. Kita pilihnya nanti new worksheet. Jadi nanti laporan pivot table-nya akan membuat worksheet baru atau lembar kerja baru ya. Oke, itu aja untuk di tampilan ini. Kemudian oke saja ya. Oke. Nah, nanti akan muncul sheet berikutnya ya di sini. Jadi ketika kita tempatkan, nah kalau tempatkan mouse-nya di luar area pivot table nanti nggak akan muncul ininya, apa namanya? Nggak akan muncul jendela pivot table-nya. Tapi kalau kita tempatkan di sini di area pivot table ininya, nah ini akan muncul data-data yang tadi kita blok. Di sini ada NIP, ada nama ya, ada gender, golongan, gaji pokok, tunjangan, transport dan lainnya, item-item gaji. Terus di kolom di bawahnya juga tadi ada filter, ada kolom, ada value, ada rows ya. Nah, sebenarnya untuk memudahkan pemahaman tentang pivot table kita bisa nyoba-nyoba dulu. Misalnya contoh seperti ini. Kalau jelas kalau filter itu untuk pemilihan nanti ya. Kita coba di kolom kolom sama row ya. Kita contoh misal kalau nama nih, nama kita tempatkan di drag aja. Nama kita tempatkan di kolom. Nah, nanti hasilnya akan terlihat di sini. Tuh, jadi nama itu nanti akan muncul menjadi kolom gitu kan nama-nama ini. Agus, Andi, Anto, Ari, Baskoro, Dahlan ya. Tapi kalau kita drag namanya ke bagian rows, outputnya nanti kan seperti ini. Tuh, akan ke bawah ya. Gitu. Jadi ini kita mengenal ininya apa? Tata letaknya dulu gitu kan. Nah, jadi nanti sesuai kebutuhan nanti
layout pivot table-nya mau dibuat seperti apa. Oke, untuk sementara untuk nama kita taruh di rows ya. Nama kita taruh di rows. Kemudian coba masuk lagi ke gender ya. Setelah nama gender, gender kita masukkan ke kolom ya. Nah, seperti ini. Oke, gendernya kita masukkan ke kolom ya. Jadi nanti muncul seperti ini. Contoh ya. Jadi ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian selanjutnya sekarang kita akan coba masukkan langsung saja ya total penghasilan. Nah, ini total penghasilan. Kita langsung aja total penghasilan kita masukkan ke value ya. Jadi value itu fungsinya untuk menampilkan datanya sebenarnya. Oke, kita langsung masukkan total penghasilan ke value. Nah, seperti ini. Jadi contoh, jadi di sini nanti akan terbacanya Agus ya. Ya, Agus ini adalah kategorinya laki-laki ya. Makanya nilainya di sini. Jadi ini kan datanya kosong kan. Andi sama kan. Ini total penghasilannya. Kecuali kalau yang nanti ya di sini misalnya ini Darban, ini perempuan gitu kan ya. Atau ini kan Donita perempuan, nanti akan gajinya ada di sini. Jadi tergantung tata letak yang kita buat gitu. Jadi ini kita mengenal dulu tata letak pivot table-nya dulu ya. Oke, kalau misalnya diubah lagi, contoh misalnya gender ke sini ke rows, tarik aja. Tuh, jadi nanti tampilannya seperti ini. Tapi kalau seperti ini kurang proporsional ya. Umumnya biasanya di sini. Nah, kalau gender, kalau bisa difilter bisa. Tuh, kalau difilter nanti seperti ini. Jadi munculnya ada di atas. Kalau gendernya dimasukkan di filter. Jadi nanti kita bisa milih di sini. Tampilkan misalnya yang laki-laki saja berapa. Nah, langsung ketahuan total gajinya di sini. Ya. Jadi total gajinya untuk yang laki-laki ini. Coba yang untuk perempuan total gajinya. Tuh. Jadi kalau kemarin kan menghitung seperti ini kita menggunakan fungsi sum if ya. Untuk menghitung berapa gaji untuk laki-laki, berapa gaji untuk perempuan. Nah, dengan feature pivot table itu kita langsung otomatis kan mendapatkan nilai datanya ya. Seperti ini gitu ya. Jadi ini mengenal dulu tampilan-tampilan atau layout. Kalau ada yang ditanyakan nanti langsung di-cut aja ya. Oke, sampai tahap ini bisa ngikutin ya penjelasan dari saya. Bisa, Pak. Ya. Nah, sekarang coba dibuat laporan yang ini, yang barusan ini tampilannya harus seperti ini latihannya. Coba harus seperti yang ada di contoh. Nah, misalnya seperti ini. Di laporan 1 ya. Jadi nanti yang ditampilkannya laporan berdasarkan gender. Jadi ada nama, nah ada ini kan, ya. Kemudian nanti ada grand totalnya, atau total penghasilannya ya. Oke, ditampilkan seperti ini. Ya, di sini ada grand total sama. Ya, oke kita buat ya. Jadi caranya sama ya. Kita balik lagi ke laporannya ini. Ya, berarti kita ubah aja ini kan. Kita ubah aja berarti yang gender dikolomkan, yang gender dikolomkan. Nah, gini aja. Oke, udah langsung otomatis. Oke, kemudian kita rapihkan juga datanya di sini supaya lebih rapi ya. Nah, ada desain laporannya. Jadi nanti desain laporannya
kita menggunakan fungsi di sini ada desain. Jadi setelah pivot table-nya diklik, di sini ada menu desain, klik aja. Nah, di sini ada pilihan layout desainnya. Mau menggunakan report layoutnya yang mau seperti apa, ini bisa kita pilih. Nah, yang umum digunakannya itu adalah menggunakan ini ya, show in tabular form. Jadi yang sering digunakannya itu adalah show in tabular form, klik saja. Tuh, jadi lebih rapi kalau pakai feature show tabular form. Nah, kalau ininya bisa manual ya, untuk mengetengahkan sih sebenarnya manual aja ini. Oke. Laki-laki, perempuan, grand total gitu ya. Kalau misalnya mau diedit, ininya juga bisa. Misalnya L lebih spesifik jadi laki-laki, ini bisa kita edit. Cara mengeditnya nanti tinggal klik di sini, klik kanan, nanti pilih pivot table option. Nah, pivot table option nanti dipilih ya. Nah, pertama pivot table option ini merubah untuk nama pivot table-nya. Ini misalkan ini ada pivot table name. Pivot table name itu kita kasih nama misalnya pivot apa nih? Pivot data gaji gitu ya. Jadi namanya pivot data gaji gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya pengaturan-pengaturannya di sini. Ada layout, total ya, display, printing, data. Tapi ini biarin aja, yang perlu dirubah cuman ini aja nama ya kalau di sini. Oke saja. Terus pengaturan yang lainnya nanti ada feed setting sini. Jadi setelah feed tabel option nanti ke atas ini ada feed setting. Nah, ini bisa kita atur juga ya. Nah, ya ini kan gender. Ini bisa kita rubah kan. Gender misalnya jadi jenis kelamin saya. Cewek. Contoh. So, jadi tampilannya ini bisa bisa kita rubah. Nah, untuk mengecilkan kolom yang manual kalau ini ya. Oke, seperti itu. Terus kalau untuk memberikan nilai rupiah sama ya dengan sebelumnya. Jadi untuk memberikan nilai rupiah ya ini tinggal di blok saja. Kemudian nanti rupiahnya ditampilkan seperti biasa. Nah ini. Jadi tetap manual ya. Nggak bisa langsung ketika kita bikin pivot table, rupiahnya langsung ada. Tetap kita bikin manual. Nah, ini bisa kita hilangkan nolnya. Oke. Nah, terus nanti kalau misal mau pakai nomor ya sama. Ini kan pengen ada nomornya nih, urutan. Ya udah kita bikin manual lagi aja. Ini kan belum ada nih nomor 1, 2, 3-nya. Berarti insert row aja di sini. Di kanan insert. Tuh, ini bisa kita tambahkan nomor di sini. Jadi tetap ada proses manualnya ya. Oke. Nah, 1, 2. Tarik ke. Nah, nanti kalau sudah dibuat nomornya seperti ini, tabelnya ya berarti kita bikin tabel manual lagi. Seperti kemarin. Ini. Hanya perbedaannya kalau pivot table, jadi nanti, nah seperti ini nggak bisa di merge ya. Ya, jadi karena sudah bawaan template, template dari pivot table. Ya, tuh seperti ini. Ini nggak bisa di custom kita. Paling juga nanti kita
cara untuk merapikannya sebenarnya nanti tinggal di field setting tadi di sini value field setting. Nah, di sini diubah-ubah aja ininya ya, apa? Nah, custom name-nya. Misalnya ini misalnya di ini ya dihilangkan aja gitu. Eh, data. Jadi tidak bisa di merge ya kalau yang sudah bawaan. Oke, jadi udah jadi nih laporannya. Ya kita kasih judul di sini ya. Data gaji berdasarkan gender ya, atau jenis kelamin. Nah, jadi kalau ini lebih cepat ininya. Oke, ini laporan pertama hasilnya seperti ini. Jadi sudah outputnya jadi. Oke, lanjut ke laporan kedua ya. Laporan kedua outputnya seperti apa? Kita lihat untuk laporan kedua. Nah, di sini laporan kedua pengen menampilkan gaji tapi rekapitulasi berdasarkan golongannya saja. Kemudian nanti dibuatkan chartnya ya, atau pivot chartnya. Jadi caranya sama seperti tadi untuk membuat seperti ini ya. Kembali lagi ke data mentah tetap. Jadi ini data gaji. Nah, ini kan sheet 2 ini udah jadi pivot table. Misalnya ini kita kasih nama dulu. Laporan 1 misalnya. Laporan 1 gitu ya. Contoh. Nah, ini bisa kita tukar di sini, tarik. Nah, sekarang kita bikin laporan yang kedua berdasarkan rekapitulasi gaji berdasarkan golongan. Berarti sumbernya di sini. Sumber datanya tetap di sini, di data pegawai ini. Ya, silakan diblok lagi. Caranya sama, diblok lagi. Oke, kemudian masuk ke menu insert ya. Pilih pivot table. Oke. Sama seperti tadi dibikin new worksheet ya, supaya berada di sheet baru. Dia akan muncul sheet 3 di sini ya. Ini mau kita kasih rename dulu boleh, laporan 2. Laporan 2. Jadi tadi yang ditampilkannya untuk laporan 2 ini berdasarkan golongan kan. Golongan nanti adanya di rows ya. Karena kan tampilannya seperti ini. Bukan. Berarti kalau ini kan rows. Ini semua row. Kalau kolom ke ini ke apa? Ke kanan nanti. Oke, kita langsung saja. Jadi golongan disimpan di rows. Ini kan muncul seperti ini. Rows label golongan. Nah, kemudian untuk gajinya disimpan di mana kira-kira? Gajinya berarti langsung saja masuk ke total penghasilan saja di sini. Total penghasilan. Berarti kita simpan langsung di value-nya. Jadi supaya langsung memunculkan berapa golongan satwa ini, berapa gajinya ya. Jadi total penghasilan ini kita langsung simpan di value. Jadi seperti ini rekapnya. Kita kasih rupiah dulu. Nah, jadi langsung otomatis ya, nggak perlu pakai rumus-rumus, itu bisa mengenerate. Jadi pegawai yang golongannya 1A total pegawai 1A ini gajinya ini.
3.277.500. Golongan yang 1B 2.700 sekian. Yang 2A sekian gitu ya. Sampai totalnya adalah 89 juta sekian. Kita lihat bandingkan data ini, kita betul nggak sekian? Kita lihat di data mentahnya. Nah, kita pakai rumus manual aja ya. Ini ngecek aja kan. Kalau pakai rumus manualnya kan sama dengan sum blok ya. Tuh kan totalnya segini manualnya. Jadi dari total penghasilan itu 89.577.500. Kita lihat di laporan, nah, sama kan. Jadi lebih cepat sebenarnya dengan menggunakan pivot table ini untuk melakukan rekapitulasi. Nah, ini kita bisa kasih value fit settingnya, kita kasih rubah aja ya. Misalnya total gaji pegawai. Total gaji pegawai. Terus kalau yang ini kita pivot table optionnya ya ini ya. Pivot table 2 ini. Kita langsung. Nah, bisa bisa dirubah langsung namanya golongan ya. Kan tadi awalnya gini ya. Nah, awalnya kan row label. Ini row label ini bisa kita langsung edit aja. Dikasih nama golongan, double klik aja, langsung hapus aja, ganti jadi golongan. Gitu. Ya. Nah, dari sini kalau langsung membuat grafiknya sama. Jadi nanti tinggal di blok aja untuk membuat grafiknya kan. Ini di blok, masuk ke menu insert. Kemudian kita pilih grafik ini ya. Nah, grafiknya mau berdasarkan apa grafiknya di sini? Biasanya grafiknya kita menggunakan lingkaran boleh lah ya, berdasarkan golongan. Ya, seperti ini. Jadi nanti berapa persen yang gaji terbesarnya terlihat ya. Seperti kemarin ini ya. Masukkan add data labelnya. Nah, ini ganti rubah jadi persentase. Nanti untuk gajinya dirubah jadi persentase ya. Ngulang materi yang kemarin. Nah, ini ya. Oke. Di outputnya ini hasil akhirnya. Nah, jadi bedanya kalau grafiknya kita sudah menggunakan bawaan pivot table ini di sini. Jadi bisa difilter berdasarkan golongan. Saya munculin golongannya yang 3A sama 3B saja. Tuh, jadi grafiknya dinamis ya, akan memunculkan golongan 3A dan 3B aja ini. Jadi seperti ini. Karena kan ya data yang ditampilkannya ini 3A 12 juta, 3B 10 juta, maka grafiknya pun akan menggenerate 100% dari dua golongan ini. Kalau kita tampilkan misalnya 4, maka akan menggenerate dari 4 golongan gitu ya. Jadi totalnya tetap 100% dari sini. Nah, itu kita pakai grafik bawaan dari pivot table-nya, naiknya seperti ini. Oke, kita tampilkan semua lagi.
select all. Nah, ini kita kasih nama ya. Grafiknya kita kasih nama. Grafik gaji berdasarkan golongan. Udah sampai sini? Udah, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya gini, sekalian latihan ya, uji coba. Gimana caranya kalau yang ini kan ditampilkannya berdasarkan ininya ya, berdasarkan apa namanya, total gajinya. Sekarang pengen outputnya adalah menampilkan berapa jumlah karyawan yang 1A, berapa orang gitu ya. Berapa jumlah golongan yang 1B, berapa orang. Berapa jumlah golongan yang 2A, itu berapa orang ya. Jadi kalau ini kan total gajinya, sekarang yang dihitung itu adalah jumlah daripada pegawainya. Kira-kira gimana? Bisa nggak? Oke, jadi balik lagi ya, bikin laporan yang 3 berarti sekarang. Jadi ada laporan 1 ini, dan laporan 2 tampilannya ini. Nah, laporan 3 menghitung karyawannya sekarang berdasarkan golongan. Coba sekarang sambil share screen aja ya. Jadi sambil saya lihat ini apa, Anissa mempraktekkan pivot table. Coba saya stop dulu. Nah, saya ya silakan di share screen dulu. Nah, jadi caranya hampir sama ya. So, silakan. Hanya yang ditampilkannya nanti outputnya pengen golongan 1A berapa jumlah karyawannya atau jumlah orangnya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi silakan sama seperti tadi. Berarti golongan ditempatkan di kolom rows ya, sama. Nah, sekarang untuk memunculkan ini apa namanya? eh, berapa orangnya, berarti langsung aja gender. Coba gender itu masukin aja ke kolom value. Nah, gitu ya. Tapi di sini yang harus diperhatikan, dilihat. Kalau yang kita masukkan adalah gender, karena gender itu kan bukan angka ya, bukan nominal, maka di sini value-nya itu adalah count. Gitu. Jadi menghitung. Jadi yang harus diperhatikan gitu. Jadi pastikan kalau kita menghitung berapa jumlah ini, kita pastikan pilihnya di sini count. Coba diedit di sebelah ujungnya ya. Di value itu kan di sini di ujungnya ada, coba di gender kan ada tulisan count of gender, coba diklik yang ujungnya, akan muncul ini enggak? Ada muncul pilihan enggak? Nah, di sini bisa kita pilih. Ada count, ada sum. Coba ganti aja sama sum. Coba count gitu. Tuh, kalau sum berarti kan dia akan menghitung, tapi hasilnya nilainya pasti 0 karena data yang dihitungnya bukan angka kan. Jadi kita pilih lagi ke count. Coba pilih ke count. Ya, oke lagi. Nah, seperti itu. Sekarang rubah seperti tadi ya, itunya row labelnya ganti jadi golongan. Nah, itu row labelnya ubah jadi golongan namanya ya. Kemudian count of gendernya ganti jadi jumlah. Aja jumlah karyawan misalnya gitu ya. Jumlah karyawannya gitu. Oke.
Nah, sekarang silakan dibuat grafik. Grafiknya menggunakan eh, jangan inilah ya, jangan lingkaran. Ngebloknya sampai ke itu aja, ke golongan 3C aja. Grand totalnya nggak perlu di ini, nggak perlu di apa namanya, nggak perlu di blok. Nah, nanti pilihnya insert kok grafiknya grafik itu aja, grafik bar, grafik bar yang di atasnya lingkaran. Terus satu lagi ke atas yang paling atas. Nah, itu. Udah muncul pilihan grafiknya nggak? Nah, itulah cukup grafik itu. Ya. Kemudian silakan disesuaikan itunya, datanya dimunculkan sama diberi nama grafiknya ya. Jadi add data labelnya dimunculkan, diklik di itunya, di yang warna birunya diklik dulu, yang warna birunya klik, nah baru add data label. Oke, ya. Kemudian totalnya diganti namanya jadi nama grafiknya. Ya, nah nanti kita bisa melihat ya. Berarti karyawan yang terbanyak itu golongan berapa kan? Dari grafik ini bisa terlihat. Ini ada golongan 2A sama golongan 3C yang seimbang gitu ya, jumlah jumlah karyawannya gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk grafiknya. Nah, nanti tergantung kebutuhannya yang mau ditampilkannya apa gitu kan. Pivot itu yang jelas memainkan tadi row, kolom, filter gitu kan, dan eh, value dalam pembuatan pivot table. Oke, udah stop dulu ya. Balikin lagi ke saya itunya share screen-nya. Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Nah, jadi ini latihan dasarnya. Mudah-mudahan sudah bisa apa terkuasai ya ininya ya. eh, Latihan dasar pivot table. Oke, sekarang masuk ke latihan berikutnya. Jadi yang ini latihan pivot table data gaji ya. Kemudian dibuka file yang penjualan ya, rekapitulasi penjualan. Nah, yang tadi yang kedua. Nah, ini data mentahnya seperti ini. Jadi biasanya kalau untuk studi kasus data penjualan itu lebih ke arah biasanya kalau outlet atau toko itu memiliki cabang ya, atau bisa disebut dengan areanya posisinya ada di mana seperti ini contoh. Di sini areanya ada tiga, ada Jakarta, kemudian Bandung dan Surabaya. Jadi pengen mengetahui misalnya berapa total penjualan untuk area Bandung gitu ya, omsetnya berapa gitu kan. Kemudian area untuk Jakarta berapa. Nah ini juga sama, kita bisa menggunakan fungsi pivot table lagi berdasarkan area. Jadi contoh tadi ya, outputnya pengen menampilkan total penjualan berdasarkan area all produk dulu. Berarti caranya ini di blok semuanya. Nah, seperti ini. Insert pivot table, new worksheet. Nah, berarti nanti untuk areanya kita tampilkan dulu di menu rows ya. Kita munculkan dulu area kan. Karena kita akan menghitung globalnya dulu. Areanya di rows. Oh, ini kan Bandung, Jakarta, Surabaya. Nah, baru di sini adalah omsetnya.
Omsetnya kita taruh di value. Ini ya cukup ini aja. Karena saya pengen menampilkan cuman ringkasan ini aja ya. Oke, ini kita kasih namanya adalah area ya, area toko misalnya kan. Ini adalah total omsetnya ya, omset gitu. Total. Lalu kita kasih filter. Ya. Jadi untuk Bandung 200.700.000, untuk Jakarta 200.700.000 sama. Dan untuk Surabaya 244 eh, juta gitu ya. Oke, ini omset berdasarkan area. Ya. Kalau sudah silakan dibikin grafiknya ya. Grafiknya menggunakan persentase aja lah ya. Pakai kayak lingkaran aja. Jadi untuk membuat grafiknya tinggal blok ini kan. Insert chart. Nah ini. Kita munculkan persentasenya. Add data label. Ininya ganti jadi format data labelnya jadi persentase ya. Oke. Ini grafik penjualan berdasarkan area. Ini laporan satu ya. Outputnya seperti ini. Oke. Sudah? Bapak mau bertanya yang Ya. untuk tampilan area bagian grafiknya kayak gimana ya Pak caranya? Yang mana area bagian apanya? Yang ini Pak yang apa tulisan area terus di bawahnya kayak ada bisa ada pilihan gitu itunya ya itu Ini Pak. Bandung, Jakarta. Ini tinggal langsung di blok dari sini kan? Oh, Nah, dari sini aja. Jadi ngambil dari pivot sebenarnya. Makanya akan muncul ini. Jadi tinggal tinggal blok ini, nanti insert kan. Nah, ini. kemudian nanti pilih grafiknya gitu. Oke. Jadi Oh, grafiknya. Jadi nanti otomatis akan muncul gitu. Karena ini hasil dari pivot gitu. Eh, tabel yang diselect hasil dari pivot. Kalau grafik biasa nggak bisa. Maksudnya tabel ngambilnya dari tabel grafik bukan pivot pasti nggak akan muncul areanya. oke Pak. Coba dilengkapi dulu aja sampai ke ini ya, sampai persentasenya.
Nah, ini kalau kurang besar bisa dibesarin ininya apa? Ininya ya. Nah, jadi kalau kita pilih areanya yang ditampilkan hanya dua, misalnya Bandung, Jakarta, ya persentasenya juga seperti ini, dinamis. Dan kita tampilkan Bandung sama Surabaya. Nih. Jadi ngitung persentasenya itu berdasarkan ya data yang ditampilkannya gitu ya. Jadi dia 45 berbanding 55 dari dua data ini. Kalau 3 ya berarti 100%-nya nanti dibagi 3. Oke, kalau sudah, nanti kita bikin laporan kedua ya. Jadi ini baru laporan globalnya ini. Nanti laporan keduanya balik lagi ke masternya ya. Ini saya kasih namanya master datanya. Master data gitu. Nah, sekarang untuk laporan yang keduanya lebih detail ya. Jadi ingin menampilkan berdasarkan produk-produknya gitu ya. Jadi contoh misalnya untuk Redmi ini berapa gitu kan nilai penjualannya. Nanti untuk Realme berapa gitu ya. Terus nanti berdasarkan filternya nanti kita bisa berdasarkan bulan ya. Jadi nanti ada tambahan filter. Jadi filternya itu berdasarkan bulan. Oke, jadi caranya sama blok lagi ya dari sini sampai sini. Untuk ke insert. Kemudian kita pilih pivot table, new worksheet. Oke. Nah, untuk bulannya di filter ya. Kita pilih bulannya itu di filter. Biar nanti memunculkan, nah ini akan ditampilkan berdasarkan apa. Jadi bulannya taruh di filter. Kemudian untuk merek di rows. Nah, saya seperti ini. Kemudian untuk tipe. Untuk tipenya sama ya. Tipe misalnya di rows juga. Nah, ini kan seperti ini. Jadi nanti ada subtotal. Jadi Apple. Apple itu dia di grup nanti berdasarkan apa? Misalnya ini iPhone 13, iPhone 14 ya, Asus. Nah, ini kalau laporan seperti ini udah rekomendasinya seperti ini layoutnya ya. Kemudian untuk areanya taruh di kolom aja. Untuk area taruh di kolom. Nah, jadi di sini areanya nanti ada 3 ya. Ada Bandung, Jakarta, Surabaya. Nah, untuk omsetnya ya. Nanti di sini kan ada quantity sama ada omset. Kita coba tampilkan dulu kedua-duanya. Jadi terjual sama omset ini kita tempatkan di value kedua-duanya. Jadi seperti ini, misalnya yang kuantitinya dulu kita tempatkan di sini. Nah, ini kan muncul nih. Jadi untuk Apple, untuk Jakarta, jumlah penjualannya 44. Ya. Dari 44 ini berapa aja? iPhone 13-nya 20, iPhone 14-nya adalah 24. Ya. Nah, jadi yang atas ini kan total Apple-nya ya. Yang ini subtotalnya. Terus yang begitu pun sama ya. Yang untuk Asus kan ini. Berarti kalau yang kosong-kosong ini tidak ada penjualan. Kalau yang kosong-kosong. Gitu pun semuanya. Nah, ini grand total untuk quantity ini ya. Jadi ini sum dari ini sebenarnya ini. Nah, ini untuk kuantitinya. Sekarang untuk omsetnya atau untuk nilai rupiahnya. Berarti sama. Nilai rupiahnya taruh lagi di value ya. Taruh lagi di value di sini. Nah, hanya bedanya nanti kalau sudah dibuatnya omset, berarti nanti akan mengkalkulasikannya itu berdasarkan langsung quantity
sama omsetnya. Jadi contoh di sini, ini terjualnya segini, berarti omsetnya segini, gitu ya. Ini untuk Bandung. Untuk Jakarta terjualnya segini, omsetnya segini, gitu ya. Ini terjual ini omsetnya ini segini. Oke, biarin laporannya seperti ini. Memang kita ingin menampilkannya seperti ini kan. Terus rapihkan datanya menggunakan tadi ya laporannya, karena ini datanya tabelnya sudah banyak. Desainnya menggunakan yang report layoutnya itu adalah show in tabular form. Nah ini supaya lebih rapih. Jadi laporannya menggunakan show in tabular form. Kemudian kita format khusus untuk nilai omsetnya, ini adalah kita format menggunakan rupiah ya. Jadi yang ini misalkan yang ini kan kecilin dulu tabelnya. Nah, jadi yang ini di blok. Tapi yang ini. Nah, ini ya. Ini pakai rupiah semuanya. Nah, seperti ini. Pak, yang saya nggak bisa muncul yang bagian desainnya, Pak. Bagian desainnya klik dulu ininya. Ini terus nanti pilih ke desain. Jadi si ininya dipilih ya, tabelnya. Data Hmm. tabelnya klik dulu. Jadi jangan di area selnya. Jadi harus kalau pengen muncul harus di area pivotnya baru muncul desain. Jadi klik di sini, kemudian masuk ke desain. Hmm. Nah, nanti pilih report layoutnya, itu pilih yang show in tabular form untuk report standarnya. Oh iya. Oke, kalau sudah, nanti untuk nilai ininya, nilai yang omset, itu dirubah semuanya ya menjadi rupiah kan. Ya sudah, Pak. Oke. Nah, jadi kalau udah seperti ini, ya kalau nanti mau dirapihkan ya paling juga ini kan, ya ini aja kan yang mau dirubah kan, sum of terjual, berarti nanti bisa diedit aja gitu kan, total gitu ya. Total penjualan, terus nanti ini seperti tadi lah, bisa kita edit-edit ya. Nah, hanya biasanya kalau memang menginginkan laporannya yang lebih fleksibel lagi gitu kan, maksudnya pengen rapi ya, biasanya kita nilai yang ini di kok di jadi ada dua jadinya gitu kan. Misalnya contoh begini. Jadi ini sebagai ibaratnya yang sheet 3 ini laporan ini jadi master ya. Coba print misalnya laporan untuk bulan Januari ya. Berarti kan kita datanya ngambil dari sini nih sekarang. Berarti ini dipilih kan ke Januari. Nah, jadi yang ditampilkan itu penjualan bulan Januari saja. Ini yang harus di print misalnya kan. Berarti kita bisa saja tinggal blok saja kan dari sini. Nah, misalnya dari sini. Kemudian nanti kita pilih copy kan. Nah, misalnya kita bikin sheet baru. Ya ini kalau mau mau tabelnya mau dirubah-rubah ya. Nah, pastenya nanti di sini klik kanan paste spesial. Kemudian pilihnya adalah value. Jadi value-nya saja yang dimunculkan. Nah, ini value itu berarti yang ini. Nah, jadi total ininya yang dimunculkan ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini baru ini bisa kita custom ininya apa namanya? Kolom-kolomnya. Ya, jadi ini seperti merek, tipe gitu kan. Nah, ini kan bisa bisa kita custom seperti ini, misalnya merek di match, ini tipe di match gini ya. Contohnya. Kemudian untuk area kan. Nah, ini kan area Bandung, ini bisa di blok berdasarkan ini kan.
merge. Jadi area Bandung itu terjualnya segini, omsetnya ini kan. Dan area Jakarta kita blok seperti ini. Surabaya kita blok seperti ini ya. Kemudian ini areanya baru blok di sini. Nah, ini area toko misalnya. Jadi ini pembuatan yang lebih fleksibel gitu kan. Kalau memang mau dibuat lebih rapi, memang harus caranya harus kita edit sedikit gitu ya. Seperti ini ya, contoh. Ya, harus setelah ini kita bikin tabelnya kan. Jadi merge, ini di merge. Karena kalau yang dari Pivot memang lebih cepat, tapi untuk desain formatnya nggak bisa fleksibel ini gitu kan nantinya. Ya, oke. Nah ini contoh saja saya ilustrasikan kalau memang nantinya mau di custom format tabelnya. Tapi kalau memang nanti mau ngeprint langsung dari sini lebih cepat ya nggak apa-apa dari tadi ini ya. Jadi ingin menampilkan laporan bulan Februari kan, udah langsung print aja ya, udah ini langsung print aja ya nggak apa-apa gitu kan. Nah ini kan hanya paling kan layoutnya harus diatur page layout, orientationnya adalah landscape, file print. Nah ini kan masih kepotong nih, jadi kita tabelnya kecilin 85%. Oh ini udah segini bisa kita print aja langsung ya. Oh, paling bisa ngerubah layoutnya di sini aja di menu desainnya. Di menu desain ada tampilan-tampilan jenis tabelnya juga ada di sini. Kalau memang mau ngerubah gitu ya. Oh ini tampilannya seperti ini. Hanya tetap kalau yang ininya memang bawaan template ya. Nggak bisa di match. Cuman ininya aja yang bisa di match di modif itu jenis layout bordernya. Nah, jadi total untuk bulan Februari, kirain total penjualannya segini, 146 juta ya filternya itu. Nah, jadi kembali lagi ke konsep pivot table, jadi tergantung mau diapakan laporan pivot table itu ya. Nah, di sini di filter, kolom, row sama value ini. Yang jelas kalau untuk catatannya untuk value itu adalah menampilkan datanya itu aja. Pilihannya bisa sum atau bisa juga adalah count gitu ya pilihannya itu. Tapi kalau untuk row sama kolom ini biasanya adalah data-data posisi yang akan ditampilkannya. Oke, kita kasih nama laporan 2 ya. Laporan 2. Oke, seperti ini. Jadi laporan 1 menampilkan total keseluruhan berdasarkan grafik areanya. Laporan 2 itu lebih detailnya ya. Berapa per areanya, kemudian itemnya. Gitu kan. Dan nanti laporan 3 kita nanti akan membandingkan
pembuatannya langsung menggunakan pivot chart. Jadi perbedaannya pivot chart sama pivot table apa? Nanti terlihat di latihan berikutnya ya, di laporan 3. Akan di ini sampai sini dulu. Dirapikan sampai ini ya. Jadi kalau sudah, kita akan mencoba membuat laporan ketiga untuk ininya, untuk pivot chart. Tapi kita langsung menggunakan pivot chart ya, bukan pivot table. Jadi materinya ini ya, untuk materi pertemuan 4 ini, pertama tadi pivot table udah ya, dari bahas. Sama tadi di sini ya latihan-latihannya. Jadi latihannya tadi ada 2 kan, ada rekapitulasi data gaji sama rekapitulasi data penjualan. Nah, sekarang kita akan langsung membuat yang ini, yang pivot chart-nya. Nah, perbedaan pivot tabel sama pivot chart intinya sama aja, hanya kalau pivot chart itu ketika kita bikin pivot chart, maka otomatis pivot table-nya sudah terbentuk ya. Beda dengan pivot table. Kalau kita membuat pivot table, pivot chart belum tentu ada. Jadi harus dibuat lagi gitu. Contoh, latihannya kita pengen menampilkan pivot chart kan lebih ke arah grafik ya. Pengen menampilkan misalnya laporan berdasarkan tadi ya, ini merek misalnya kan. Ada Redmi, kemudian ada kuantitinya, kuantiti terjualnya gitu. Jadi pengen menampilkan misalnya Redmi berapa totalnya, terus terjualnya berapa. Jadi cuman menampilkannya itu ya. Jadi total daripada mereknya ini aja gitu kan. Tapi dibuat grafik menggunakan langsung pivot chart. Jadi yang ditampilkan cuman merek sama ini nilai terjualnya atau kuantitinya. Oke, jadi caranya sama. Kalau untuk ngebloknya sih sama aja ya. Seperti ini, karena suatu saat kan bisa dibutuhkan feed-feed yang lainnya sama ini di blok. Nah, nanti pilihnya adalah insert-nya adalah bukan pivot table, tapi nanti pilihnya insert-nya pivot chart. Nah, di sini di ada di sini ada pivot chart. Ya, jadi kita pilih langsung saja di sini insert-nya itu adalah pivot chart and pivot table. Jadi otomatis kita akan bikin chart-nya termasuk dengan pivot table-nya ini. Oke, klik ya. Nah, sama tadi new. Nah, yang akan ditampilkan tadi berdasarkan merek kan. Mereknya saya pilih di nah ini bedanya nih, ada Axis, ada Legend. Kalau tadi raw sama kolom, karena ini grafik, kita coba di Axis ya. Nah ini, jadi langsung otomatis ini brand-brandnya muncul. Kemudian terjualnya kita pilih di value. Nah seperti ini. Oke. Tampilkan datanya seperti biasa. Kalau untuk menampilkan data labelnya sama ya. Si nama grafiknya adalah grafik penjualan berdasarkan merek. Ini kan muncul. Jadi mereknya kan ada Vivo, Samsung, Redmi, Realme, Oppo, Asus, Apple. Kita munculkan misalkan apa Asus aja. Oh, tampilannya seperti ini.
tampilkan all. Ya. Nah, itu perbedaannya pivot table sama pivot chart. Jadi kalau pivot chart itu ada pilihan tadi mau membuatnya langsung dengan pivot table-nya atau pivot chart saja. Kita pilih langsung dengan pivot table-nya. Jadi ketika grafiknya sudah dibuat seperti ini, maka datanya akan ada di sini di pinggirnya gitu ya. Oke, cukup ya. Jadi kita bikin 3 saja laporannya. Dia ada laporan 1, tadi laporan 2, sama ini ada laporan 3 ya. Laporan 3. Oke, kalau sudah paham, nanti mau dibikin bentuk laporannya seperti apa aja bisa aja ya. Tapi dengan contoh 3 laporan ini sebenarnya sudah mewakili, sudah menguasai teknik-teknik pembuatan dari pivot table gitu. Oke, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Kalau tidak ada, nanti setelah break kita lanjutkan ke latihan kasus ya. Jadi penggabungan semua materi ya, tapi nanti dalam bentuk di kasus saja gitu ya. Jadi nanti ada pivot table-nya ada gitu kan. Kemudian nanti ada rumus yang kemarin, yang rumus dasar matematika ada gitu ya. Jadi kita di latihan yang kedua itu lebih ke arah review dan latihan-latihan aja gitu ya. Masih belum ada, Pak. Oke, jadi masih bisa ngikutin ya. Siap. Oke, untuk sementara segitu dulu. Nanti 10 menit ya break seperti biasa. Setelah itu kita lanjutkan lagi. Silakan break dulu.